Pernah kebayang nggak, ada ondel-ondel yang bisa terbang di atas kota sambil menanam taman di atap gedung? Pohon kilauan. Kisah kali ini benar-benar luar biasa dan penuh keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat kebaikan. Matahari berwajah. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kamu di bawah, dan subscribe channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah ondel-ondel lainnya yang penuh makna. Hati Merah 2 Televisi. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai kisah penuh keajaiban ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi begitu indah. Semoga cerita ini menambah rasa syukur kita atas ciptaannya yang luar biasa. Teman-teman, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar bunga mawar. Semoga dengan bersholawat, hati kita makin tenang dan hidup kita dipenuhi berkah. Mari kita selalu bertakwa, menjaga diri dari hal yang buruk, dan berbuat baik sekecil apapun setiap hari. Karena kebaikan kecil bisa jadi cahaya besar di akhirat nanti. Bintang bersinar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat November 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga bumi, menanam kebaikan, dan tidak merusak alam, seperti yang dilakukan ondel-ondel Oni dalam kisah ini. Globe Eropa Afrika. Tulis juga ya di kolom komentar, asal kota kalian dari mana, biar kita tahu cerita ini sudah terbang sampai kemana saja di Indonesia. Indonesia Kilauan. Tonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada satu pertanyaan yang jawabannya ada di cerita ini. Yang menjawab benar di komentar akan mendapat doa hadiah spesial di penutup. Pompa konfeti. Suatu malam yang begitu tenang, langit Jakarta tampak seperti samudra gelap yang dipenuhi titik-titik cahaya bintang. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang berkilau bagai perhiasan kota, berdirilah ondel-ondel Oni, sosok besar berwajah ramah dengan mata bercahaya lembut. Tubuhnya dihiasi kain batik warna merah dan biru, sulamannya berkilau setiap kali tertiup angin malam. Di kepalanya, mahkota khas ondel-ondel memantulkan cahaya lampu-lampu kota, membuatnya tampak seperti penjaga langit yang bersinar di antara gedung-gedung tinggi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang tertahan di udara. Di bawah sana, ribuan lampu kendaraan berlarian di jalan layaknya kunang-kunang yang tak kenal lelah. Dari ketinggian itu, Oni bisa melihat semuanya, jalanan yang sibuk, jembatan yang berkelap-kelip, hingga sungai yang berliku di tengah kota. Ia berdiri diam, seolah sedang mengamati denyut nadi kehidupan manusia yang terus berdetak tanpa henti. Meski tubuhnya besar dan tampak gagah, hati Oni lembut seperti kapas. Ia sering berbicara dengan angin, dengan burung yang terbang malam, bahkan dengan awan yang melintas. Malam itu, seperti biasa, Oni berbicara pada dirinya sendiri, Jakarta tak pernah tidur, tapi siapa yang menjaga mereka saat mereka terlalu sibuk untuk berhenti sejenak? Ia menatap jauh ke horizon, seolah mencari jawaban di antara lautan bintang. Udara semakin dingin. Suara klakson dari kejauhan terdengar samar, bercampur dengan dengung mesin kota. Lalu tiba-tiba, dari balik awan yang bergulung di atas kepalanya, terdengar bunyi aneh, seperti sayap logam berputar dengan ritme teratur. Wung, wung, wung. Suara itu semakin dekat, diiringi kelap-kelip cahaya biru yang menembus kabut tipis. Oni menegakkan tubuhnya dan menatap langit. Perlahan, sesuatu muncul dari balik awan, Gyrocopter Gernuk, sebuah robot berbentuk helikopter mungil dengan desain yang unik dan mempesona. Tubuhnya terbuat dari logam ringan berwarna perak kehijauan, berkilau seperti kulit ikan duyung yang terkena cahaya bulan. Di atas kepalanya, baling-balingnya berputar lembut tanpa suara kasar, seperti tarian angin malam yang penuh harmoni. Namun yang paling menarik perhatian Oni adalah leher panjang Gernuk, lentur seperti kijang gurun, bisa menunduk dan berputar untuk melihat ke segala arah. Gernuk bukan robot biasa. Ia adalah ciptaan dari tangan-tangan manusia jenius yang mencintai alam dan ingin membantu bumi. Dalam dirinya tertanam teknologi canggih yang bisa memindai cuaca, mendeteksi getaran tanah, hingga membaca tanda-tanda alam.
Tapi di balik semua kecanggihan itu, Gerenuk punya hati yang ingin melindungi, bukan menghancurkan. Dan malam itu, ia datang bukan sekadar untuk terbang, tapi untuk mengajak sahabat lamanya, Oni, kembali menjalankan tugas mereka sebagai penjaga kota. Cahaya biru di tubuh Gerenuk menari-nari, memantul di wajah Oni. Dari pengeras suara di leher logamnya terdengar suara lembut namun penuh semangat. Ayo, Oni, waktunya menjaga kota dari atas. Suara itu tak sekadar ajakan biasa. Di dalamnya ada getar rindu untuk kembali bekerja bersama, seperti dulu saat mereka berdua membantu warga Jakarta dari bencana banjir besar bertahun-tahun lalu. Waktu itu, Oni membantu menenangkan warga di darat, sementara Gerenuk memantau dari udara dan memetakan jalur evakuasi. Sejak saat itu, keduanya bersahabat seperti dua sayap burung yang tak pernah terpisah oleh arah angin. Oni menatap Gerenuk dan tersenyum. Cahaya dari matanya memantul lembut ke tubuh robot itu. Sudah lama, Gerenuk. Aku pikir kamu sudah tak kembali ke langit Jakarta lagi, katanya dengan suara berat yang dalam, namun penuh kehangatan. Gerenuk menunduk pelan, leher panjangnya berputar seperti gerakan anggun seekor angsa logam. Aku sempat pergi jauh ke gurun, Oni. Di sana aku belajar banyak hal dari alam, tentang kesabaran, tentang bagaimana satu benih kecil bisa hidup di tempat paling gersang. Dan aku tahu, Jakarta juga butuh itu. Ia butuh tempat untuk bernapas, untuk menumbuhkan kehidupan di tengah semua kesibukan. Angin bertiup lebih kencang, membuat kain batik Oni berkibar megah seperti bendera penjaga langit. Kau benar, jawab Oni. Kota ini penuh cahaya tapi kadang kehilangan kesejukan. Mungkin sudah waktunya kita menanam kembali harapan. Dari kejauhan, bulan muncul dari balik awan, besar dan bulat sempurna. Cahayanya memandikan keduanya dengan warna perak yang tenang. Gerenuk menyesuaikan posisi terbangnya, menunduk sedikit agar Oni bisa naik ke punggungnya. Di punggung itu terdapat kursi logam kecil yang nyaman, dikelilingi sabuk pengaman bercahaya. Oni melangkah pelan, menapaki sayap Gerenuk dengan hati-hati, hingga akhirnya ia duduk tegap, menghadap ke arah kota yang berkilau bagai lautan lampu. Ayo terbang, sahabatku, ucap Oni sambil mengangkat tangannya ke langit. Gerenuk menjawab dengan putaran baling-baling yang semakin cepat. Udara berdesir, cahaya membentuk pusaran biru di sekitar mereka, lalu perlahan tubuh besar Oni dan Gerenuk mulai terangkat dari atap gedung. Malam itu, langit Jakarta menyaksikan pemandangan luar biasa. Sebuah ondel-ondel raksasa melayang di udara di atas punggung girocopter bercahaya biru, melintasi gedung-gedung pencakar langit dan jembatan yang gemerlap. Anak-anak yang masih terjaga menatap ke atas, menunjuk sambil berteriak, "Lihat, ondel-ondel terbang." Bagi Oni, ini bukan sekadar penerbangan, melainkan perjalanan batin. Ia bisa merasakan detak kota di bawahnya, detak yang cepat, penuh ambisi, namun juga haus akan keseimbangan. Ia melihat taman-taman kecil yang mulai layu, sungai yang butuh dibersihkan, dan atap gedung yang gersang menunggu sentuhan hijau. Semua itu membuat hatinya bergetar. Jakarta sudah banyak berubah, gumam Oni lirih. Benar, jawab Gerenuk, suaranya lembut seperti desiran ombak. Tapi perubahan tak selalu buruk. Kita hanya perlu memastikan bahwa di antara baja dan beton, masih ada ruang untuk tumbuhnya kehidupan. Keduanya terdiam sejenak. Hanya suara baling-baling yang memecah keheningan malam. Lalu Oni menatap bintang yang paling terang dan berkata, "Kalau begitu, malam ini kita mulai lagi tugas lama kita, sahabat. Tugas menanam kebaikan, sekecil apapun bentuknya." Gerenuk berputar pelan di udara, menyalakan lampu di bagian sayapnya. Cahaya itu membentuk simbol seperti daun yang berkedip di langit, pertanda dimulainya misi baru. Dari kejauhan, bintang-bintang seolah ikut bersorak, berkerlap-kerlip menyambut dua penjaga kota yang siap kembali melindungi kehidupan dari langit. Sementara itu, dari salah satu jendela gedung di bawah, seorang anak kecil bernama Dira menatap ke langit dengan mata berbinar. Ia memeluk boneka ondel-ondel kecil di tangannya dan berbisik, "Terbanglah, Oni, jaga kota kami." Suaranya pelan, tapi seakan ikut menjadi doa yang terbang bersama mereka. Oni mendengar bisikan itu. Entah bagaimana, hatinya bisa menangkap suara lembut yang datang dari ribuan meter di bawah. Ia tersenyum, menunduk sedikit, dan berkata,
Aku dengar doa kalian, anak-anak kota. Aku tak akan pergi jauh. Aku akan menjaga kalian, malam ini dan seterusnya. Malam pun melanjutkan iramanya. Lampu-lampu kota berkedip seperti bintang jatuh, sementara girocopter Gerenuk dan ondel-ondel Oni melesat perlahan di atas Jakarta, menandai awal dari kisah besar, kisah yang akan membawa harapan baru bagi bumi, bagi manusia, dan bagi setiap hati yang masih percaya bahwa kebaikan bisa tumbuh dimanapun, bahkan di atas langit beton yang tak pernah tidur. Oni menatap girocopter Gerenuk yang kini bersiap terbang. Sayap logamnya berputar perlahan, mula-mula hanya menghasilkan hembusan angin lembut, lalu makin lama berputar semakin cepat. Dari poros baling-balingnya, keluarlah cahaya biru lembut, berpendar seperti sinar aurora yang menari di antara butir embun malam. Warna itu tidak menyilaukan, malah menenangkan, seolah malam tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya damai yang menyelimuti seluruh atap gedung. Dengan langkah hati-hati, Oni menaiki punggung girocopter itu. Kakinya yang besar menimbulkan gema lembut di logam permukaan Gerenuk, tapi robot itu tetap stabil, menyesuaikan berat tubuh sahabatnya dengan keseimbangan sempurna. Kursi penerbangan Oni terbuat dari logam ringan yang dilapisi kulit sintetis berwarna coklat tua, hangat dan nyaman saat disentuh. Di sebelah kanan dudukannya terdapat kendali berbentuk kristal biru, berfungsi sebagai pengatur arah sekaligus sistem komunikasi antara mereka berdua. "Siap, Oni?" tanya Gerenuk, suaranya tenang tapi penuh semangat. "Siap, tunjukkan padaku langit yang belum pernah kulihat," jawab Oni sambil menatap ke depan, matanya berkilau memantulkan lampu-lampu kota. Dalam hitungan detik, baling-baling Gerenuk berputar kencang. Angin kencang berputar di sekeliling mereka, membuat debu di atap beterbangan seperti hujan bintang kecil. Lalu, tubuh besar Oni dan Gerenuk melesat ke langit malam. Mereka naik perlahan, melewati kabut tipis dan asap dari kota yang tak pernah berhenti bernafas. Dari ketinggian, semua suara bising yang biasa terdengar di jalanan Jakarta perlahan menghilang, tergantikan oleh desiran lembut angin malam dan dengungan mesin yang berdetak seperti jantung kota itu sendiri. Oni menatap ke bawah. Pemandangan yang terbentang membuat napasnya tertahan. "Subhanallah," gumamnya lirih. Dari ketinggian, Jakarta tampak seperti hamparan lautan cahaya yang berdenyut. Jalan-jalan utama membentuk pola seperti nadi bercahaya, memanjang dan berkelok di antara hutan beton. Lampu merah, kuning, dan hijau menari di simpang jalan, sementara kendaraan meluncur seperti titik-titik kecil yang bergerak tanpa henti. Di sisi timur, taman-taman kota tampak seperti hamparan hijau gelap, diapit oleh gedung yang menjulang. Di sisi barat, Sungai Ciliwung membentang berliku, memantulkan cahaya lampu jembatan seperti pita perak yang hidup. Sementara di tengah kota, menara-menara tinggi menjulang dengan puncak yang berkilau seperti ujung tombak emas. Semua itu tampak begitu indah dari ketinggian, tenang, seimbang, dan menakjubkan. "Begini rasanya menjadi bintang," kata Oni pelan. "Ya," jawab Gerenuk sambil memperhalus rotasi baling-balingnya. Dari atas sini, semuanya terlihat kecil, tapi setiap cahaya di bawah itu menyimpan cerita. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berdoa. Kota ini bernafas lewat manusia-manusianya. Leher panjang Gerenuk mulai berputar, matanya yang berbentuk lensa memindai setiap sudut kota. Dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, Gerenuk bisa melihat segalanya, ganggang kecil tempat anak-anak bermain, pasar malam yang masih ramai di pinggir jalan, bahkan taman kecil di belakang sekolah yang masih menyimpan ayunan bergoyang tertiup angin. Ia memantau semua itu dengan tenang, memastikan tak ada ancaman, tak ada bencana, tak ada bahaya yang mendekat. "Semua terlihat aman sejauh ini," ucap Gerenuk. Oni tersenyum, menepuk pelan sisi logam robot itu. "Bagus, tapi jangan hanya lihat permukaannya. Kadang bahaya bersembunyi di tempat yang tenang." Mereka terus melayang, melewati puncak gedung-gedung tinggi seperti Wisma 46 yang menjulang di antara bintang, menembus lapisan kabut tipis yang membuat cahaya kota tampak berpendar magis. Dari kejauhan, Monas berdiri tegak, memantulkan cahaya api emasnya. Bagi Oni, pemandangan itu selalu punya makna dalam. Seolah Monas adalah lilin besar yang tak pernah padam, simbol semangat manusia yang terus berjuang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. "Aku suka kota ini,"
kata Oni sambil memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya yang terbuat dari serat kayu tua. Kota ini keras, tapi di dalamnya ada hati yang lembut. Kadang aku merasa Jakarta seperti diriku, besar, berisik, tapi selalu ingin melindungi. Gerenuk tersenyum, jika robot bisa tersenyum. Itulah kenapa kamu diciptakan, Oni. Untuk menjaga mereka, bukan untuk menakuti. Mereka berdua tertawa kecil. Suara tawa Oni bergema, bercampur dengan dengungan baling-baling, membuat malam terasa hangat meski angin terus berhembus dingin. Makin tinggi mereka terbang, makin luas pemandangan yang terlihat. Gerenuk membuka sayap tambahan di sisi tubuhnya, membentuk formasi stabil. Dari atas, ia bisa melihat batas antara kota dan laut, garis perak panjang tempat ombak memantulkan cahaya bulan. Di sana, kapal-kapal tampak seperti kunang-kunang raksasa yang berlayar pelan di air tenang. Lihat, Oni, ujar Gerenuk sambil mencondongkan leher panjangnya. Laut itu. Di sanalah semua sungai kota berakhir, membawa cerita-cerita kecil dari daratan. Oni menatap ke arah laut. Cerita yang baik maupun yang buruk, ya? Benar, jawab Gerenuk. Karena laut tidak menolak siapapun. Ia menerima semuanya, sama seperti langit menerima setiap doa. Malam semakin larut. Angin membawa aroma garam laut bercampur dengan udara panas dari kota. Mereka berdua melayang pelan di atas gedung-gedung tinggi, menatap kehidupan yang terus berdenyut di bawah sana. Dari balkon sebuah apartemen, seorang nenek sedang menidurkan cucunya. Dari jalan utama, tukang ojek online sedang beristirahat sambil meminum kopi. Di taman kecil, dua anak remaja tertawa, saling berbagi cerita. Semua itu kecil dan sederhana, tapi bagi Oni, itu adalah bukti bahwa kehidupan masih berputar, masih punya harapan. Gerenuk kemudian menurunkan sedikit ketinggian, lalu memutar tubuhnya perlahan ke arah selatan. Leher panjangnya berputar, dan dari matanya keluar sinar lembut yang memindai udara. Sinar itu bukan senjata, melainkan radar kehidupan. Ia bisa mendeteksi getaran suara, perubahan suhu, bahkan pergerakan air di sungai. Apa yang kamu lihat? Tanya Oni penasaran. Banyak hal menarik, jawab Gerenuk. Aku melihat taman yang sudah mulai gersang. Aku melihat gedung tua yang retak tapi masih berdiri. Dan aku melihat beberapa titik panas di utara, mungkin pabrik yang belum padam apinya. Oni mengangguk, menatap arah yang sama. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Ya, sahut Gerenuk. Tapi selama kita di sini, ia bisa bermimpi dengan tenang. Cahaya biru di tubuh Gerenuk semakin terang. Ia menyalakan mode panoramik, yang membuat seluruh tubuhnya bersinar lembut seperti lentera raksasa di langit malam. Dari bawah, orang-orang yang masih terjaga bisa melihat cahaya itu melintas pelan di antara awan. Sebagian mengira itu bintang jatuh, sebagian lagi berkata mungkin itu malaikat, dan anak-anak berkata dengan gembira, itu Oni. Oni terbang. Di dalam gyrocopter, Oni menatap ke bawah dan tersenyum. Ia tahu betul, meski tubuhnya besar dan langkahnya berat, hatinya tetap milik rakyat kecil di bawah sana. Ia bukan superhero, tapi penjaga yang sabar. Ia tak butuh tepuk tangan, cukup melihat kota ini tetap berdiri dan anak-anak bisa tertawa setiap hari, itu sudah cukup. Gerenuk melanjutkan terbangnya, kali ini menuju arah timur, tempat matahari nanti akan muncul. Kau tahu, Oni, katanya pelan, setiap malam aku berpikir tentang satu hal, mengapa manusia membuat kota setinggi ini tapi lupa menanam cukup pohon untuk bernapas? Oni terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana tapi dalam. Mungkin karena mereka takut tak punya tempat untuk berdiri, jawabnya. Dan mungkin, sambung Gerenuk, kita diutus untuk mengingatkan mereka bahwa langit pun butuh hijau. Keduanya tertawa kecil. Angin malam membawa suara tawa itu ke seluruh penjuru langit, menembus kabut, menembus lampu neon, hingga turun lembut di antara daun-daun yang menggantung di taman kota. Mereka terus melayang selama berjam-jam, melintasi gedung, jembatan, taman, dan sungai. Setiap kali Gerenuk melihat sesuatu yang menarik, ia memperbesar tampilan di layar kendali Oni. Ada rumah tua yang masih menyala lilin di jendelanya. Ada pasar yang belum tutup, dengan pedagang tersenyum walau dagangannya belum habis. Ada tukang becak yang menatap bintang sambil berdoa untuk anaknya di kampung.
Semua itu terekam dalam hati Oni, potongan kecil kehidupan yang sederhana, tapi penuh makna. Aku merasa beruntung bisa melihat dunia dari sini, kata Oni lirih. Begitulah pandangan dari langit, jawab Gerenuk. Ia mengajarkan kita bahwa setiap titik cahaya punya arti. Di kejauhan, awan mulai menipis. Cahaya biru yang tadi lembut kini perlahan berubah menjadi putih pucat, tanda fajar mulai mendekat. Oni bisa melihat garis tipis di horizon, tempat langit mulai berganti warna dari biru tua menjadi oranye lembut. Subuh akan datang, ujar Oni. Ya, jawab Gerenuk, dan dengan itu, tugas malam ini hampir selesai. Tapi aku rasa perjalanan kita baru saja dimulai. Gerenuk memindai sekali lagi seluruh kota, memastikan tak ada bahaya. Ia melihat semuanya aman, tidak ada api, tidak ada ledakan, tidak ada bencana. Hanya kehidupan, penuh detak dan harapan. Lalu ia menundukkan leher panjangnya, menatap Oni, dan berkata pelan, Jakarta aman malam ini, Oni. Mereka bisa tidur dengan tenang. Oni menatap ke bawah, melihat jutaan titik cahaya di rumah-rumah yang perlahan padam. Alhamdulillah, bisiknya. Semoga setiap mimpi mereka membawa kebaikan. Mereka pun melayang tenang di udara, membiarkan angin fajar menyentuh wajah mereka. Di bawah, kota mulai terbangun, dan di atas langit, dua sahabat itu masih terbang bersama, memandangi dunia dari sudut yang hanya dimengerti oleh hati yang benar-benar tulus. Malam itu, langit bukan hanya ruang kosong, tapi taman cahaya di mana ondel-ondel Oni dan Girocopter Gerenuk menjadi dua bintang penjaga, menyinari kota yang tak pernah tidur, memastikan semua aman, semua damai, dan semua masih punya alasan untuk bermimpi. Malam yang semula tenang perlahan berubah. Dari arah barat, angin mulai berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Awan-awan hitam menggumpal tebal, menutupi bulan yang sedari tadi setia menerangi langit Jakarta. Bintang-bintang pun lenyap, seolah sembunyi di balik selimut gelap yang datang tiba-tiba. Oni yang semula duduk tenang di atas punggung Girocopter Gerenuk mulai merasakan perubahan itu. Kain batiknya berkibar liar tertiup angin, dan dari kejauhan, terdengar suara gemuruh halilintar yang menggema panjang, seperti raungan raksasa dari dalam perut langit. Gerenuk, ujar Oni dengan nada khawatir, ada sesuatu yang aneh dengan awan-awan itu. Lihat warnanya. Gerenuk menajamkan pandangan lensanya. Mata robotnya berubah warna dari biru menjadi hijau muda, tanda bahwa ia sedang menganalisis data atmosfer. Kelembapan udara meningkat drastis, jawabnya cepat. Tekanan turun mendadak. Awan cumulonimbus besar sedang terbentuk tepat di atas kita. Badai? Tanya Oni. Bukan badai biasa, sahut Gerenuk. Ini badai gabungan, angin laut dan udara panas kota bertemu. Sesuatu yang jarang terjadi, tapi ketika muncul, efeknya bisa menghancurkan. Belum sempat Oni menanggapi, langit mendadak menyala putih terang. Petir pertama menyambar, membelah udara dengan suara keras yang membuat seluruh kota berguncang seolah bumi sendiri menjerit. Kilat itu memantul di jendela-jendela gedung, menyalakan bayangan aneh di dinding beton. Lalu, beberapa detik kemudian, hujan deras turun, bukan rintik biasa, tapi hujan deras yang jatuh seolah ember raksasa ditumpahkan dari langit. Dalam hitungan menit, jalan-jalan mulai mengilap oleh air, dan angin memutar puing-puing kecil seperti pusaran mini. Gedung-gedung tinggi berderit, papan reklame berayun, dan lampu jalan mulai padam satu persatu. Gerenuk berusaha menstabilkan posisi terbangnya, tapi angin semakin menggila. Pegangan, Oni, teriaknya. Oni berpegangan erat pada pegangan logam di kursinya. Meskipun tubuhnya besar dan kokoh, kekuatan angin malam itu begitu dahsyat hingga membuat Girocopter sedikit oleng. Cahaya biru dari baling-balingnya menembus kegelapan seperti mercusuar kecil yang berjuang di tengah badai. Dari atas langit, Oni menatap ke bawah dan matanya membesar. Di antara hujan yang turun deras, ia melihat atap sebuah gedung tua mulai retak, bagian sudutnya bergetar seperti ingin runtuh. Di jalan raya, beberapa kendaraan terjebak, air mulai menggenang, dan orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Beberapa pohon di pinggir jalan tumbang, menimpa kabel listrik yang memercikkan api kecil di tengah genangan air. Tidak bisa, seru Oni dengan suara beratnya yang menggema. Kita harus menolong mereka. Gerenuk tak menunggu perintah kedua.
Di dada logamnya, lampu-lampu hijau menyala cepat. Ia mengaktifkan mode penyelamat, rescue mode, fitur khusus yang hanya digunakan dalam situasi darurat. Baling-balingnya berubah arah, menciptakan aliran udara stabil untuk menahan terpaan angin. Lalu dari sisi sayapnya, pelat logam terbuka, menyingkap puluhan kapsul kecil berbentuk biji benih. Benih awan hijau, ciptaan Profesor Kalandra, jelas gerenuk cepat. Benih ini mampu menyerap air hujan dan menumbuhkan tanaman penyerap karbon hanya dalam hitungan detik. Gunakan semuanya, seru Oni. Jatuhkan ke atap gedung-gedung itu. Dengan gerakan cepat namun halus, gerenuk menembakkan benih-benih itu ke udara. Kapsul-kapsul mungil meluncur menembus hujan deras, berputar seperti spiral cahaya hijau. Setiap kali satu kapsul menyentuh permukaan, terdengar suara lembut, seperti bisikan daun yang tumbuh. Keajaiban pun terjadi. Dalam hitungan detik, dari setiap benih itu tumbuh pohon kecil bercahaya, akarnya menembus celah-celah atap gedung, memperkuat strukturnya agar tak roboh. Rumput-rumput hijau tumbuh menutup retakan beton, bunga-bunga bermekaran, menyebarkan aroma segar yang menenangkan udara yang penuh polusi. Warga yang melihat dari jendela terperangah. Dari tengah badai, mereka menyaksikan atap gedung yang tadinya abu-abu dan gersang tiba-tiba berubah menjadi taman hidup. Daun-daunnya menari di antara hujan, dan bunga-bunganya berpendar lembut dalam kegelapan. Air hujan yang tadinya mengalir deras kini terserap oleh akar-akar tanaman baru, mengurangi genangan di jalan. Subhanallah, bisik Oni, menatap keajaiban itu dengan mata berkaca-kaca. Kau menanam harapan di tengah bencana. Gerenuk menunduk sedikit, suaranya lembut. Kita tidak bisa menghentikan badai, Oni. Tapi kita bisa menumbuhkan sesuatu yang membuat badai tak lagi menakutkan. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat. Namun cahaya dari taman-taman di atap membuat kilat itu terlihat tak lagi menyeramkan, malah seperti bagian dari pertunjukan alam. Angin yang tadinya liar perlahan mulai menurun, seolah terhipnotis oleh ketenangan warna hijau yang mulai menyelimuti kota. Di bawah sana, warga mulai keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka menatap ke langit, melihat sosok besar ondel-ondel yang berdiri di atas mesin terbang bercahaya biru. Beberapa anak kecil bersorak, meski hujan masih turun. Seorang ibu menatap anaknya dan berkata, "Lihat, nak, itu penjaga kota. Mereka datang untuk melindungi kita." Gerenuk terus menebar benihnya ke arah timur dan selatan, memastikan setiap gedung tinggi memiliki taman kecil di atapnya. Dari kejauhan, kota Jakarta tampak seperti laut hijau yang hidup di tengah hujan, atap demi atap bersinar lembut, memantulkan cahaya alami yang menenangkan. Oni menatap ke bawah dan teringat masa lalu. Dahulu, ia sering melihat taman-taman kota yang hilang digantikan beton. Ia pernah bersedih karena anak-anak tak lagi punya tempat bermain di bawah pohon rindang. Tapi malam itu, di tengah badai, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan, taman-taman baru tumbuh di langit. "Lihat, Gerenuk," ucap Oni dengan suara bergetar, "kita sedang menanam masa depan." "Ya, Oni," jawab Gerenuk pelan, "taman-taman ini akan jadi paru-paru kota, tempat burung kembali bernyanyi." Sambil terbang rendah di antara hujan, Gerenuk memperlambat kecepatannya agar Oni bisa menatap setiap taman yang baru tumbuh. Rumputnya hijau muda, bunga-bunganya berwarna ungu dan kuning, dan di antara mereka tumbuh pohon-pohon mini dengan daun yang bisa memantulkan cahaya. Cahaya itu bukan lampu buatan, melainkan energi alami hasil reaksi air hujan dengan benih bioluminescent yang ada di dalam tanah buatan Gerenuk. Tak hanya indah, tanaman-tanaman itu juga berguna. Mereka menyerap karbon, menahan air, dan menghasilkan oksigen segar. Dalam waktu singkat, udara di atas kota yang biasanya pengap kini terasa sejuk. Bahkan hujan yang deras mulai terasa lebih lembut, seolah alam sendiri ikut menenangkan amarahnya. "Badai ini mulai reda," kata Gerenuk setelah beberapa saat. "Ya," jawab Oni dengan senyum lega. "Mungkin karena bumi menyambut pohon-pohon ini dengan bahagia." Namun mereka tahu tugas belum selesai. Oni menatap ke arah utara, melihat satu gedung tinggi yang masih bergetar, nyaris runtuh karena kilat sebelumnya. Ia berteriak, "Gerenuk, ke gedung itu! Cepat!" Gerenuk mempercepat putaran sayapnya. Dalam sekejap mereka melesat menembus hujan, mendekati gedung yang miring.
Dari sana terdengar suara alarm dan tangisan kecil. Beberapa orang terlihat di balkon, memanggil minta tolong. Tanpa ragu, Oni berdiri di atas punggung Gerenuk, tubuhnya tegak melawan angin. Ia mengangkat tangannya yang besar, lalu menyentuh menara gedung itu. "Tenanglah," katanya lembut. Dari telapak tangannya keluar cahaya kuning keemasan, sinar yang membuat struktur beton yang retak perlahan berhenti bergerak. Gerenuk segera menembakkan beberapa benih tambahan ke bagian atas gedung itu. Dalam beberapa detik, akar-akar tanaman tumbuh cepat, melilit kuat di sekitar puncak gedung, menopangnya agar tidak runtuh. Orang-orang yang melihat dari balkon berteriak gembira. "Lihat, atapnya hidup. Pohonnya melilit bangunan. Kita selamat." Oni menatap mereka dan melambaikan tangan besar dengan senyum. "Jaga pohon-pohon itu," katanya dalam hati. "Mereka akan menjaga kalian kembali." Tak lama kemudian, petir terakhir menyambar, tapi kali ini bukan kehancuran yang muncul. Cahaya petir itu memantul di atas taman-taman baru di atap, menciptakan pemandangan menakjubkan. Seolah bintang-bintang jatuh ke bumi dan menetap di atas gedung-gedung kota. Badai mulai mereda. Hujan tinggal rintik-rintik lembut. Langit yang tadi hitam legam kini berangsur menjadi abu-abu terang. Awan mulai menipis, dan di baliknya, bulan kembali muncul, bersinar di antara sisa-sisa awan yang perlahan terbuka. Gerenuk menurunkan ketinggian. Ia mematikan mode penyelamat dan menggantinya dengan mode pemulihan ekosistem. Dari tubuhnya keluar butiran halus seperti embun, yang menyebar ke seluruh kota untuk menetralkan polusi udara yang terbawa badai. Oni duduk kembali, tubuhnya yang besar kini tampak lelah namun damai. Ia menatap kota yang kini berubah, atap-atap penuh taman hijau, udara segar naik dari bawah, dan warga yang keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh syukur. "Alhamdulillah," bisiknya. "Jakarta bisa bernafas lagi." Gerenuk menoleh, leher panjangnya berputar lembut. "Kita hanya menanam benih, Oni. Selebihnya, biarkan manusia yang menyiramnya dengan cinta." Oni menatap ke arah timur, di mana langit mulai menunjukkan warna keperakan tanda fajar akan tiba. Hujan terakhir jatuh perlahan, membasuh wajah kayunya. Ia menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian setelah badai. Malam itu menjadi saksi, bagaimana dua sahabat, satu dari kayu dan satu dari logam, bekerja sama menumbuhkan kehidupan di tengah kehancuran. Mereka tak mengalahkan badai dengan kekuatan, tapi dengan kebaikan. Dan sejak malam itu, kota Jakarta punya rahasia baru yang hanya diketahui mereka yang menatap ke atas. Taman-taman kecil yang tumbuh di atap gedung, hidup dari benih yang ditanam oleh Girocopter Gerenuk dan ondel-ondel Oni di malam badai besar, taman yang kemudian dikenal warga sebagai Taman Langit Pertama, pembibitan malam dengan bintang. Perlahan tapi pasti, badai besar yang mengguncang kota mulai mereda. Suara gemuruh petir yang tadinya memekakkan telinga kini berganti dengan bunyi lembut rintik hujan yang menetes di antara daun-daun muda di taman-taman atap. Angin yang tadi mengamuk kini berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga segar yang baru mekar di puncak-puncak gedung pencakar langit. Dari balik jendela, warga yang sejak tadi bersembunyi mulai mengintip keluar. Awalnya mereka hanya berani membuka sedikit tirai, tapi ketika melihat pemandangan yang luar biasa itu, rasa takut mereka berubah menjadi keheranan, lalu menjadi kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Di depan mata mereka, kota yang baru saja dilanda bencana kini tampak hidup kembali, atap-atap yang semula gersang kini diselimuti taman hijau yang berpendar lembut. Bunga-bunga bermekaran dalam warna-warna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ungu muda seperti senja, biru safir seperti laut dalam, dan kuning keemasan seperti cahaya matahari yang kembali. Setiap helai daun meneteskan butiran air yang memantulkan cahaya bulan, menciptakan pemandangan yang seperti berasal dari negeri dongeng. Subhanallah, lirih seorang ibu tua di balkon rumahnya. Gedung-gedung itu, tumbuh taman. Anak kecil di sampingnya memegang pagar besi, matanya bulat penuh kagum. "Bu, lihat, ada ondel-ondel terbang." Dan benar saja, di langit yang mulai cerah, siluet ondel-ondel Oni dan Girocopter Gerenuk terlihat jelas, berputar pelan di antara sisa awan yang menggantung. Cahaya biru dari baling-baling Gerenuk menari di antara butiran hujan yang tersisa, sementara Oni berdiri tegak di atasnya, tubuh kayunya berkilau terkena pantulan lampu kota. Dari ketinggian itu, mereka tampak seperti penjaga malam yang sedang memantau kedamaian baru.
Warga keluar satu persatu dari rumah dan tempat perlindungan mereka. Beberapa masih membawa payung, tapi kebanyakan sudah tak peduli basah. Mereka ingin melihat lebih dekat keajaiban yang terjadi di atas kepala mereka. Di jalan-jalan yang sebelumnya tergenang, air kini mulai surut. Semua itu berkat taman-taman baru di atap gedung yang menyerap air hujan dengan cepat, menahannya agar tidak turun sebagai banjir ke bawah. Seorang bapak yang bekerja sebagai petugas kebersihan kota menatap gedung tinggi di depannya. Tadi aku pikir semuanya akan roboh, katanya dengan suara serak, tapi lihat, justru jadi hijau begini. Luar biasa. Temannya yang berdiri di sampingnya menimpali sambil tersenyum. Kayak mimpi, ya? Dulu kita suka lihat kota cuma beton dan lampu. Sekarang ada taman di langit. Anak-anak pun tak mau kalah. Mereka berlarian di jalan yang mulai kering, melambaikan tangan ke langit sambil berteriak, "Terima kasih, Oni. Terima kasih, Gernuk." Suara mereka menggema di antara gedung-gedung, seperti lagu gembira yang lahir dari hati paling murni. Oni, yang melihat dari atas, tersenyum lebar. Matanya yang besar memantulkan cahaya pelangi yang mulai muncul di ufuk timur. "Lihat, Gernuk," katanya dengan nada hangat, "mereka bahagia." "Ya, Oni," jawab Gernuk dengan suaranya yang lembut tapi mantap. Manusia kadang hanya perlu diingatkan bahwa bumi bisa tersenyum kalau dijaga bersama. Mereka berdua terbang lebih rendah, memberi kesempatan bagi warga untuk melihat lebih dekat. Beberapa orang bahkan mengangkat ponsel mereka, memotret sosok besar ondel-ondel yang terbang di langit Jakarta, pemandangan yang akan mereka ceritakan kepada anak cucu mereka nanti. Namun yang paling mengesankan bukan hanya karena Oni dan Gernuk menolong, tapi karena kebaikan itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa ingin dikenang, hanya untuk menjaga kehidupan. Hujan berhenti sepenuhnya. Dari balik awan, pelangi muncul perlahan, membentang besar dari selatan ke utara. Warna-warnanya begitu jelas dan memantul di gedung-gedung kaca. Di puncak pelangi itu, Gernuk berputar satu kali penuh, seperti menyapa langit dan bumi sekaligus. Warga bersorak, "Hor, pelangi! Pelangi untuk Oni dan Gernuk!" teriak anak-anak. Seorang nenek yang mengenakan selendang batik mengangkat tangannya ke atas dan berkata lirih, "Allah pasti mencintai makhluk yang menebar kebaikan seperti mereka." Dari ganggang kecil, dari pasar, dari apartemen tinggi hingga rumah sederhana di pinggiran kota, semua mata menatap ke atas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seluruh kota merasa bersatu dalam rasa syukur dan kagum. Tidak ada yang peduli siapa yang kaya atau miskin, siapa yang pejabat atau pekerja. Malam itu, semua sama-sama menjadi saksi keajaiban. Taman-taman di atap gedung terus menyerap air sisa hujan. Rumput yang tumbuh di sana mengikat tanah buatan yang diciptakan Gernuk, memastikan akar-akar kuat menahan air dan udara tetap bersih. Para burung mulai kembali muncul, hinggap di dahan muda yang baru tumbuh. Beberapa kupu-kupu berwarna perak terbang rendah, meski malam belum sepenuhnya berlalu. Dari kejauhan, Gernuk memantau hasil kerjanya. Sensor di tubuhnya mendeteksi kadar oksigen meningkat 27% lebih tinggi di area pusat kota dibanding sebelum badai. Ia mengedipkan lampu hijau kecil di sisi sayapnya, tanda puas. Kota mulai bernafas lagi, Oni. Dan manusia mulai belajar tersenyum lagi, jawab Oni. Beberapa anak yang masih berdiri di tengah jalan menatap Oni dan Gernuk yang melintas perlahan di atas mereka. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun memegang botol kosong, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. "Oni," teriaknya, "kalau aku besar nanti, aku mau bantu menanam pohon juga." Oni tertawa kecil, suaranya berat tapi lembut seperti gemerincing gamelan. "Itu janji, ya," katanya dari atas. "Janji," jawab si bocah sambil tersenyum lebar. Di sisi lain kota, seorang jurnalis muda yang semula meliput badai kini merekam momen itu dengan kameranya. Ia menulis cepat di buku catatan kecilnya, "Jakarta malam ini bukan hanya selamat dari badai, tapi juga menemukan harapan baru. Harapan yang tumbuh di antara daun dan hujan." Cahaya lampu kota mulai kembali menyala satu persatu. Gedung-gedung yang sebelumnya gelap kini memantulkan sinar lembut yang berpadu dengan hijau taman-taman baru. Dalam pantulan jendela, Oni dan Gernuk tampak seperti dua bintang yang masih bertahan di langit, berputar pelan, seolah enggan pergi sebelum semuanya benar-benar aman. Lalu, dari suatu tempat di tengah kota,
Suara azan subuh berkumandang pelan, mengalun lembut di udara yang kini segar. Suara itu menyusup di antara daun, memantul di dinding kaca, lalu sampai ke telinga Oni. Ia menunduk hormat, tangan kayunya diletakkan di dada. "Alhamdulillah," katanya dengan penuh syukur. "Kita tidak sendirian menjaga bumi ini." Gerenuk menundukkan leher panjangnya, ikut memberi hormat pada suara yang indah itu. Doa mereka adalah kekuatan terbesar, Oni. Lebih kuat dari sayapku, lebih kuat dari badai manapun. Langit timur mulai berwarna oranye muda. Matahari pertama muncul dari balik laut, menyinari taman-taman atap yang masih basah. Butiran embun berkilau seperti permata kecil, dan di antara daun-daun hijau, burung pipit pertama berkicau. Semua itu tampak seperti pemandangan dari dunia yang baru dilahirkan. Di jalanan, warga terus bersorak gembira. Mereka menyanyi spontan, menari kecil, saling berpelukan. Beberapa anak memungut daun yang jatuh dari taman atap, lalu menyimpannya dalam buku, berharap bisa menceritakan kisah malam ajaib itu di sekolah nanti. Para pedagang yang semula panik kini membuka lapak mereka kembali. Warung kopi mulai menyalakan kompor, aroma kopi hitam bercampur dengan wangi bunga dari atas kota. Sebuah papan reklame digital yang sebelumnya rusak kini hidup kembali dan menampilkan tulisan otomatis dari sistem kota. "Terima kasih, penjaga langit." Tulisan itu membuat semua orang menatap ke atas lagi, di mana Oni dan Gerenuk terbang berputar satu kali terakhir, menebarkan sisa benih kecil ke arah timur, sebagai tanda bahwa tugas malam ini selesai. Oni menatap ke bawah, matanya penuh kasih. "Mereka bahagia, Gerenuk. Dan itu cukup bagiku." "Ya," jawab Gerenuk dengan nada lembut. "Kebaikan tak perlu tepuk tangan, cukup dengan senyum yang tumbuh dari hati." Di antara sorak dan tawa warga, Oni melambaikan tangan besar ke arah mereka. "Jagalah kota ini," serunya lantang. "Rawatlah taman-taman ini, karena dari sanalah harapan kalian tumbuh." Warga menjawab dengan semangat, "Ya." Anak-anak melompat-lompat, melambaikan tangan. Sementara itu, langit kini benar-benar cerah, pelangi masih tampak samar, tapi cukup untuk memberi pesan bahwa badai telah berlalu dan kehidupan baru dimulai. Jakarta malam itu tidak lagi hanya kota beton dan lampu. Ia telah menjadi kota dengan taman-taman di langit, dengan warga yang tersenyum, dan dengan legenda baru tentang ondel-ondel penjaga hujan. Dan di tengah udara pagi yang sejuk, terdengar suara lembut Oni yang nyaris seperti doa. "Ya Allah, jadikan setiap benih yang kami tanam malam ini tumbuh menjadi cinta. Cinta antara manusia dan bumi, agar mereka tak saling melukai lagi." Gerenuk menambahkan pelan, "Amin, Oni, amin." Lalu mereka pun terbang perlahan meninggalkan kota yang kini damai, meninggalkan jejak cahaya biru di langit yang perlahan berubah menjadi keemasan. Warga menatap mereka sampai hilang di balik awan, dengan hati yang penuh syukur dan mata yang masih berbinar. Dan sejak hari itu, anak-anak Jakarta sering menunjuk ke langit setiap kali hujan turun, sambil berkata, "Lihat, mungkin Oni dan Gerenuk sedang menanam taman lagi di atas sana." Pelangi pembibitan kilauan. Ketika badai akhirnya benar-benar pergi, langit Jakarta tampak seperti kanvas baru yang dibersihkan oleh tangan Tuhan sendiri. Awan-awan gelap yang semalam bergulung marah kini hanyut perlahan ke arah barat, seolah meminta maaf karena telah menakuti bumi. Di ufuk timur, matahari muncul perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menyapu permukaan gedung-gedung tinggi yang masih basah oleh sisa hujan. Udara pagi itu terasa berbeda, lebih bersih, lebih ringan, lebih hidup. Tak ada lagi aroma debu atau asap kendaraan yang biasanya menyelimuti kota. Sebaliknya, tercium wangi segar tanah dan dedaunan yang masih meneteskan air. Setiap hembusan angin membawa aroma bunga liar yang tumbuh di taman-taman baru di atap gedung. Burung-burung yang semalam bersembunyi kini keluar dari sarangnya, berkicau ceria, seolah menyambut hari baru dengan rasa syukur. Di atas menara tertinggi kota, ondel-ondel Oni berdiri tegak, tubuh kayunya berkilau terkena cahaya mentari. Balutan kain batik merah dan birunya berayun lembut diterpa angin. Wajah besar itu tersenyum damai, tak lagi tegang seperti saat badai mengguncang. Di sampingnya, girocopter Gerenuk berputar pelan, sayap logamnya memantulkan sinar pagi menjadi pelangi kecil yang menari di udara. "Kita berhasil, Gerenuk,"
Ucap Oni dengan suara berat yang hangat, seperti genta kayu dipukul pelan. Gerenuk menundukkan leher panjangnya dengan gerakan lembut. Iya, Oni, kota ini aman, dan lebih indah dari sebelumnya. Oni memandangi pemandangan di bawah mereka. Yang ia lihat bukan lagi Jakarta yang gersang dan penuh asap, tapi Jakarta yang berwarna hijau muda. Di setiap atap gedung, taman-taman kecil berkilau diterpa sinar matahari. Bunga-bunga bermekaran, embun memantulkan cahaya, dan dari kejauhan terlihat warga yang menatap ke langit sambil tersenyum. Ada yang berdoa, ada yang berfoto, ada pula yang sekadar berdiri diam, menikmati ketenangan baru yang belum pernah mereka rasakan. Lihatlah, Oni, kata Gerenuk, taman-taman itu seperti hati manusia. Bila diberi sedikit kasih, mereka akan tumbuh subur. Oni mengangguk perlahan. Dan bila dijaga dengan sabar, mereka akan memberi teduh bagi semua. Angin berembus pelan, membawa butiran embun yang tersisa di sayap Gerenuk turun ke bawah, jatuh seperti hujan cahaya kecil. Setiap tetesnya mengenai dedaunan dan menimbulkan kilau lembut seperti bintang jatuh di siang hari. Anak-anak yang melihat dari bawah menengadah, tertawa gembira. Mereka mengira Oni sedang menaburkan bintang. Lihat, Bu. Oni kasih hujan pelangi, teriak seorang anak perempuan di taman bawah. Ibunya tersenyum, menatap langit sambil memeluk sang anak. Itu bukan hujan pelangi, sayang. Itu berkah dari Allah yang turun bersama kebaikan. Di sisi lain kota, para pekerja gedung tinggi berhenti sejenak dari rutinitas mereka. Mereka berdiri di balkon, menatap taman baru di atap gedung sebelah yang kini dipenuhi bunga dan kupu-kupu. Salah satu dari mereka, pria muda yang biasanya sibuk dengan ponselnya, berbisik lirih, ternyata indah, ya, kalau bumi bisa bernapas lagi. Oni mendengar suara itu, meski dari kejauhan. Ia tahu, perjuangan mereka malam tadi tidak sia-sia. Ia menatap girocopter sahabatnya yang kini mulai menurunkan ketinggian. Gerenuk, katanya lembut, tugas kita selesai. Gerenuk berputar pelan, baling-balingnya mengeluarkan bunyi lembut seperti nyanyian bambu tertiup angin. Ya, Oni, tapi ingatlah, tugas menjaga tidak pernah benar-benar selesai. Sekali benih ditanam, selalu ada harapan yang harus disiram. Oni tersenyum, matanya memancarkan rasa bangga dan damai. Kau benar, sahabatku. Perlahan, Gerenuk menunduk, seolah memberi hormat pada kota yang baru mereka selamatkan. Lalu mesin di tubuhnya berpendar biru terang. Ia melingkari Oni satu kali, menciptakan pusaran angin halus yang membuat dedaunan di sekitar beterbangan seperti hujan daun. Setelah itu, girocopter itu naik perlahan ke langit, semakin tinggi, semakin jauh, hingga tubuh logamnya hanya tampak seperti titik kecil di antara awan putih. Oni menatap kepergian sahabatnya itu. Ia tahu, Gerenuk tidak pergi untuk selamanya. Ia hanya berpindah tugas, mungkin ke kota lain yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi, Gerenuk, bisiknya, terbanglah setinggi mungkin, tapi jangan pernah lupa menunduk ketika melihat manusia tersenyum. Setelah Gerenuk menghilang di balik awan, Oni menunduk menatap taman-taman yang kini menjadi bagian dari kota. Ia merasakan kehangatan matahari menembus kulit kayunya, menenangkan segala lelah yang ia rasakan setelah semalam melawan badai. Dalam keheningan pagi itu, ia menutup matanya sejenak dan berdoa. Ya Allah, bisik Oni, terima kasih atas kesempatan untuk menjaga bumi MU walau sebentar. Jadikan setiap pohon yang tumbuh hari ini sebagai pelindung bagi mereka yang mencintai kedamaian. Ampunilah manusia yang lupa, kuatkan yang berusaha memperbaiki. Angin menjawab dengan lembut, mengibaskan kain batiknya. Suara burung menimpali seolah mengamini doanya. Hari itu, seluruh warga Jakarta sepakat menyebut taman-taman baru di atap gedung sebagai Taman Langit Oni. Nama itu muncul spontan dari anak-anak sekolah yang menulis kisah mereka di buku harian, lalu menyebar ke media sosial, dan akhirnya diresmikan oleh pemerintah kota. Sebuah papan besar dipasang di balai kota bertuliskan, Taman Langit Oni, simbol harapan, ketulusan, dan persahabatan antara manusia, alam, dan penjaga langit. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, warga tidak lagi takut. Mereka justru menatap ke langit sambil tersenyum, karena percaya bahwa di balik awan, Oni dan Gerenuk sedang bekerja lagi.
Beberapa tahun kemudian, taman-taman itu benar-benar tumbuh menjadi bagian penting dari ekosistem kota. Burung-burung kembali bersarang di sana, lebah-lebah kecil membuat koloni, dan udara Jakarta perlahan menjadi lebih sejuk. Para ilmuwan mencatat penurunan suhu kota sebesar 2 derajat dan penurunan polusi hingga 40%. Namun yang paling berharga bukan angka-angka itu, melainkan rasa damai yang dirasakan warga setiap kali menatap ke atas. Di sekolah-sekolah, anak-anak menggambar oni dan gerenuk di buku gambar mereka. Mereka melukis taman-taman di langit, bunga warna-warni, dan pelangi besar yang menghubungkan gedung-gedung tinggi. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah, anak-anak, taman langit itu bukan hanya di atap gedung. Ia juga tumbuh di hati kalian kalau kalian mau menanam kebaikan." Di sore hari, taman-taman langit menjadi tempat favorit bagi burung merpati untuk hinggap dan bagi matahari untuk berpamitan sebelum terbenam. Daun-daun bergerak pelan diterpa angin, menimbulkan suara gemersik lembut seperti nyanyian. Beberapa warga suka datang ke atap untuk sekadar berdoa, membaca buku, atau menulis puisi. Mereka menyebut tempat itu ruang damai, tempat di mana mereka merasa dekat dengan langit dan dengan harapan. Tak lama setelah itu, seorang seniman jalanan melukis mural besar bergambar oni dan gerenuk di dinding gedung tua di kawasan kota tua. Lukisan itu menggambarkan oni tersenyum sambil menanam pohon di awan, sementara gerenuk terbang di atasnya membawa pelangi. Di bawah lukisan itu tertulis kalimat sederhana tapi menyentuh. "Jika dunia terlalu keras, jadilah seperti oni, menanam kebaikan bahkan di tengah badai." Mural itu menjadi viral. Anak-anak muda datang untuk berfoto, para turis penasaran, dan media menulis kisahnya sebagai simbol kebangkitan hijau Jakarta. Dari sana, gerakan baru lahir. Warga mulai membuat taman-taman mini di atap rumah, menanam sayur dan bunga, serta mendaur ulang air hujan. Semua dimulai dari inspirasi satu malam badai dan 2 sahabat, satu dari kayu, satu dari logam. Sementara itu, di suatu pagi yang sunyi, seorang anak kecil duduk di balkon apartemennya, memandangi taman langit di seberang. Ia menggambar oni dan gerenuk di kertas putih. Saat ibunya bertanya apa yang ia gambar, anak itu menjawab polos, "Aku menggambar penjaga kota. Karena mereka selalu ada, walau kita nggak bisa lihat." Sang ibu tersenyum. "Dan bagaimana kamu tahu mereka masih ada?" Anak itu menunjuk taman di atap gedung yang dipenuhi bunga warna-warni. "Karena bunga-bunga itu masih tumbuh, Bu. Berarti mereka belum pergi." Di tempat lain, jauh di atas awan, gerenuk melayang perlahan bersama oni. Mereka tidak lagi terlihat oleh mata manusia, tapi masih bisa merasakan setiap doa dan rasa syukur yang naik dari bawah. Gerenuk menatap oni dan berkata, "Kau tahu, Oni, mereka sudah belajar menjaga. Mungkin sebentar lagi, kita bisa beristirahat." Oni tersenyum lembut. "Istirahat bukan berarti berhenti, sahabatku. Selama ada langit, akan selalu ada yang perlu dijaga." Mereka lalu terbang pelan, menyusuri jalur cahaya matahari yang membentuk koridor emas di udara. Awan-awan putih terbuka seperti tirai menyambut mereka. Di balik sana, cakrawala luas terbentang, dan angin berbisik pelan, membawa doa dari bumi. Hari itu, Taman Langit Oni tidak hanya menjadi simbol dari kebaikan, tapi juga pengingat bahwa sekecil apapun tindakan baik, jika dilakukan dengan niat tulus, bisa mengubah dunia. Dan setiap kali matahari terbit setelah hujan, warga Jakarta tahu satu hal. Di balik awan, Oni dan gerenuk pasti sedang tersenyum. Matahari dengan awan kecil 2 pembibitan pelangi. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah indah ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa untuk selalu bertakwa, berbuat baik, dan menjaga bumi ini dengan cinta. Herba, bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, semoga didoakan memiliki uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ma'al, afiah. Dan bagi yang salah, semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi rezeki halal. Tulis juga request kamu di komentar. Kisah ondel-ondel apa lagi yang mau kamu dengar? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Pusing.